Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wassallam wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan tentang mata kuliah tafsir, yaitu pada bahasan tentang surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Mujadalah ayat 1 sampai ayat 4 ya. Terkait dengan masalah tihar dan hukumannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un 'alim. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummatin in ummatum ila Allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura wa innallaha la'afun ghafur. Walladzina yudahiruna min nisa'ihim summa ya'udzu lima qalu wa tahiru min qabla yatamasa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasyamu syahran tabi'aini qabla yatamasa faman yasfa'ita masjidil miskina dzalika yu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah wa lil kafirin 'adzabun alim. Ayat ini adalah ayat yang bicara tentang zihar ya. Allah menyebutkan qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat kedua adalah alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim, orang-orang yang diantara kamu yang melihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Walladzina yudahiruna min nisa'ihim summa ya'udzu lima qalu fa tahriru raqabatin qabla yatamasa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mereka yang mendihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Faman lam yajid fasyamu shahrayn tatabi'aini min qabli yatamasa faman lasa'ita musitina miskina dzalika yu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah wali kafirin adzabun alim. Maka pada siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia diwajibkan berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum kona bercampur. Bagi para siapa yang tidak mampu, maka wajib memberikan makan 6 bulan 60 orang miskin. Demikian agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini adalah ayat yang terkait dengan persoalan tihar dan bagaimana hukumannya. Kita uraikan berikutnya adalah penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan tihar dalam Islam ya. At-takhlil Allah dianalisis dari segi teks ya. Wallahi qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Tujadiluka ay turajuka fi sya'ni zawjiha ya. Wal mujadalah, jadi jadalah yujadilu mujadalah. Maka suratnya adalah namanya surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah adalah al-munadharah wal khosamah.
jadi tentang apa, perselisihan ya, perdebatan. Wal muradu bil hadis ya, adapun dimaksud di dalam konteks ayat ini adalah al jadul alal badil, jadi berdebat, bersengketa tentang hal yang tidak benar. Wa talabul muqalabati, dan minta menang-menangan ya. La idarul haqqi, tidak ingin memunculkan, menampakkan hal-hal yang benar ya. Wa tashtaki asyakwa idharul bathi ya, wa ma intawat ali an-nafsu minal hami wal ghami. Jadi syakwa adalah jadi idharul basi al-bathi, jadi menampakkan ya, mengungkapkan ya, apa-apa al-bathu, sesuatu yang sesuatu menampakkan atau mengungkapkan sesuatu yang gelisah ya. Wama intuat ali nafsu minal hami wal ghammi, jadi apa yang melanda, menimpa pada diri seorang, baik yang menyangkut kesedihan dan kegundahan ya. Tahawurakuma, tahawaru al-mukhawarah al-muraja'ah bil kalam, jadi melakukan semacam berdialog ya, berkomunikasi dalam percakapan ya. Kemudian yudahiruna walladzina yudahiruna minkum min nisaikum dhahara yudahiru. Ad-dihar mustaqim min ad-dhahri. Dihar itu adalah keluar dari akar kata dhahri, punggung. Jadi wa huwa qaulur rajuli li zaujatihi, yaitu adalah ucapan seorang laki-laki pada istrinya, anti alayya kadorimi, kamu bagiku adalah sama dengan punggung ibuku ya. Itu adalah kata-kata dihar ya. Kemudian mungkaron ya, mungkaron ya. Al mungkar minal amri khilaful ma'ruf, jadi makna mungkar adalah lawan daripada ma'ruf ya. Al mungkar itu baik, buruk, ma'ruf adalah baik ya. Jadi perbuatan yang mungkar, perbuatan yang lawannya adalah buruk ya. Apa mungkar itu? Wa kullu ma qabbahu syarru wa harmahu wa karihahu fa huwa munkarun. Semua hal yang dianggap baik, dianggap buruk menurut hukum dan diharapkan hukum adalah namanya mungkar ya. Wa kullu ma qabbahu, semua hal, semua tindakan yang dinilai baik buruk oleh hukum ya, dan diharamkan oleh hukum atau tidak disukai, itu namanya mungkar ya. Kullu ma qabbaha asyarru wa harmahu wa karihahu wa huwa munkar. Zuron, az-zur al-kidhbu wal batil. Jadi zurun adalah dusta, bohong ya. Wa minhu syahadatu zur, saksi yang dusta, saksi yang palsu. Yatamasa ya, yatamasa al-masu maskus syai' bil yadi, jadi memegang sesuatu dengan tangan. Summa istuira bil jima, kemudian dibuat menjadi kata-kata isti'arah. Jadi isti'arah ya. Kata-kata yatamasa adalah maknanya adalah melakukan hubungan senggama ya. Li'anna fi'il disaqul jismi bil jismi, karena dengan kata-kata yatamasa ini adalah bertemunya tubuh dengan tubuh ya. Wal iltimasuna kinayatun aljima, jadi kata-kata iltima di sini adalah sebuah kinayah, jadi bahasa
bahasa metafor, bahasa simbolik ya, mana bukan mana yang sebenarnya dari makna jima ya. Miskin, al miskin alladzi laisa lahu, orang yang tidak punya apa-apa. Wakil ada yang mengatakan miskin adalah alladzi laisa lahu yakfi lahu. Jadi makna ini adalah orang yang tidak apa-apa, yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, itu namanya miskin. Adapun antara fakir dan miskin adalah lebih baik kondisinya daripada fakir. Jadi miskin itu di atasnya orang fakir ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu innamas shadaqatul fuqara wal masakin. Jadi miskin itu adalah di atas fakir ya. Ya, itu di bawahnya. Jadi artinya income-nya masih di bawahnya orang miskin. Hudud ya, al-haddu al-faslu baina syai'in li alla yahtalitu ahadun bil akhar. Aw li alla yata'anta ahad ma'al akhar wa jamu hudud ya. Al-haddu adalah al-faslu baina syai'aini. Jadi memisahkan di antara dua hal. Li alla yahtalitu supaya tidak campur adalah satu di keduanya dengan yang lain. Auli alai ta'ada hatuma supaya tidak melampaui batas antara satu di antara keduanya antara yang lain. Jamannya hudud ya, wajah meruh hudud. Jadi haddun hudud ya. Wa hududullah. Adapun dimaksud hududullah adalah al-asya' alladzi bayyana tahrima wa nakhillahu. Jadi maksud hududullah adalah hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala akan halal dan haramnya. Makna secara global tentang ayat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4, di mana ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang bahwa Allah Ta'ala mendengarkan doa ya. Orang yang mengabulkan doanya, orang yang berdoa, di mana ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah yang mengadukan akan kedzaliman, jadi apa yang dilakukan oleh suaminya kepadanya ya, di mana suaminya itu mengharamkan atas dirinya dengan kata-kata yang memang sudah menjadi biasa digunakan di zaman jahiliyah ya. Nah kemudian perempuan ini, istrinya perempuan ini menanyakan kepada Rasulullah, apakah memang kata-kata yang berlaku di jahiliyah itu masih bisa berlaku di masa Islam ya. Apa ya? Adalah dulu haraman fil Islam ya. Ya. Kemudian menanyakan hal itu kepada Rasulullah ya. Wajat Rasulullah wa tawajjad bidu'a ya. Di mana dia datang kepada Rasulullah dan berdoa agar ada semacam jawaban hukum terhadap aduan yang dilakukan oleh seorang istri, seorang perempuan atas perilaku sikap daripada suaminya ya. Kemudian Rasulullah tentunya tidak memberikan putusan hukum yang pada dasar dari atas dirinya sendiri, tetapi dia juga menunggu wahyu yang akan turun, akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa daripada perempuan yang sangat lemah ini, dan turunlah wahyu, yaitu adalah surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai ayat di antara ayat 1 sampai ayat 4 di mana ayat ini adalah ayat yang memberikan putusan hukum, memberikan penjelasan hukum terhadap status hukum tentang orang yang melaksanakan tihar kepada istrinya. Faman dhahara min zawjihi wa qala anta alayya ka dhahri ummi, seseorang yang melakukan sumpah tihar kepada istrinya dan dia berkata bahwa kamu anti alayya, bagi kamu, artinya istrinya itu alayya, baginya, bagi suaminya adalah sama dengan punggung daripada ibunya. Kalau dia seorang suami mengatakan seperti itu, bahwa seorang suami mengatakan pada istrinya bahwa kamu bagiku adalah sama dengan punggung ibuku ya.
Nah, kalau seorang suami melakukan sumpah dihar, talak dihar seperti itu, maka statusnya adalah dia tidak boleh melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dia melaksanakan, diantaranya adalah hal-hal yang perlu ia lakukan adalah antara adalah pertama adalah memerdekakan budak, ya. Nah, kalau tidak mampu adalah membayar, memberikan sedekah, berpuasa 2 bulan terus menerus, ya. Ya, kalau memang tidak mampu adalah memberikan makan 60 orang miskin, ya, yang bisa mengenyangkan kepada 60 orang miskin. Ini adalah jawaban yang diberikan Rasulullah berdasarkan wahyu kepada seorang perempuan yang mengadukan kasus suaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini. Pertama, riwayat pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata bahwa telah datang kepada seorang perempuan, ya, dan dia berdialog dengan Nabi, sedangkan aku di sisi rumah, ya, aku mendengar perkataan perempuan itu yang mengadukan suaminya, ya, dan aku mendengar perkataan perempuan itu, tapi saya juga mendengar suara-suara remang, ya, suara-suara yang samar, ya, sebagian kata-kata yang diadukan istrinya kepada yang disampaikan istrinya kepada Rasulullah, di mana perempuan itu adalah mengadukan terhadap keberadaan suaminya. Ia mengatakan, ya Rasulullah, abla syababi, wahai baginda Rasul, telah hancurlah masa mudaku, wa nasrat lahu batni, dan runtuhlah perutku, kata idza kabrosin, sampai usiaku menjadi lanjut, ya, wangkoto waladi dohiron minni, ya, dan telah putuslah anakku karena suamiku telah melaksanakan dihar dariku. Allahumma ini asku ilaika, ya Allah, aku mengadukan hal ini kepada Engkau, ya Allah. Qalat fama badi hatta nazala Jibril ayat. Jadi perempuan itu terus menerus mengungkapkan kata-kata itu sehingga Jibril memberikan menurunkan jawaban, sehingga Allah Ta'ala menurunkan jawaban wahyu melalui Jibril tentang ayat Al-Mujadalah ayat 1 sampai ayat 4. Yang kedua, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat kedua adalah Ibnu Abbas mengatakan, karena rajulu idza qala li amri limraatihi fil jahiliyah, di mana kebiasaan orang laki-laki apabila dia mengatakan kepada istrinya, anti alaika dhahri ummi, kamu bagiku adalah sama dengan punggung ibuku, harumat alaihi, maka perempuan itu menjadi haram bagi suaminya, ya. Wa kan awal man dhahar Islam, adapun pertama kali orang yang melaksanakan sumpah dihar, ya, pada masa Islam adalah Aus, ya. Aus, ya. Kemudian dia menyesal, kemudian dia berkata kepada istrinya, intoliki ila Rasulullah, berangkatlah kamu kepada Rasulullah. Setelah dia mengatakan dihar kepada istrinya, disuruh menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Fasalihi, tanyakanlah hal ini, kasus ini kepada Nabi. Fa'atatu, maka dia datanglah istrinya Aus ini kepada Rasulullah, turunlah ayat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4 ini. Kemudian yang ketiga, riwayat yang ketiga adalah dari Khawlah bintu Malik ibnu Sa'labah. Riwayat ketiga adalah bersumber dari Khawlah bintu Malik ibnu Sa'labah. Dia berkata bahwa dhahara minni zauji Aus ibnu Samit, jadi telah melaksanakan mentihar suaminya dariku, ya. Suamiku bernama Aus bintu Samit telah melaksanakan dihar, sumpah dihar, ya. Sumpah dihar, ya. Jadi suamiku bernama Aus bin Samit ini telah mendihar istrinya. Pagi itu Rasulullah, jadi karena suaminya melaksanakan
dihar kepada istrinya. Akhirnya Haulah ini, bintu Malik ini mengadukan kepada Rasulullah. Pas itu Rasulullah asku ilaihi, aku mengadukan persoalan kasus yang menimpa aku ini kepada Rasulullah. Wa yujadiluni fihi. Ya. Kemudian Rasulullah yujadiluni fihi. Jadi memberikan yujadiluni, melaksanakan dialog, mujadalah, berdebat ya tentang kepadaku tentang kasus yang menimpa aku ini. Wa yaqulu ittaqillah, ya takutlah kamu kepada Allah, ya fa innahu ibnu amika, karena Aus bin As-Samit adalah anak laki-laki dari paman kamu. Fama baridu hatta nazala. Jadi saya tidak begitu lama kata turunlah ayat qad sami'allahu qawla rijatulika fi jawdi wa tastaqi ila Allah. Kemudian setelah itu turun ayat Al-Mujadalah tadi itu. Qala ya'diku rakbatan. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa suaminya suruh memerdekakan budak. Qultu aku la yajidu. Kemudian aku menjawab aku tidak punya. Qala fasisum syarub tabi'ain. Rasulullah mengatakan suruh berpuasa 2 bulan terus-menerus. Qultu ya Rasulullah innahu syaikhun kabir. Sesungguhnya Aus bin Samit adalah seorang yang sudah lansia. Madi minasyam, dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Qala, Nabi berkata, "Falyudum sittina miskinan." Dan kau memberikan sedekah 60 orang miskin. Qultu, aku menjawab, "Ma indahu syai'un yatasaddaqu bihi." Jadi aku mengatakan aku tidak punya. Jadi Aus bin Samit itu tidak punya makanan yang dapat memberikan sedekah kepada 60 orang miskin. Qala fa ini sa'inuhu bi'araqin mintarin. Nabi mengatakan aku akan menolongnya dengan sejumlah arok ya. Arokin artinya katakan arokin adalah kurma yang jumlahnya ada sekitar 60 sok ya. Biarokin minta marin ya. Jadi aku akan menolongnya dengan memberikan sejumlah 60 sok yang dari kurma ya. Maka ya Rasulullah wa ini yu'inuhu bi'arqin akhar ya. Baik baginda Rasul, sesungguhnya aku akan menolongnya dengan 60 sok yang lain. Qala qad ahsanti idhabi fatimi bihima andu miskin. Balah Rasul mengatakan berangkatlah kamu dengan memberikan makanan dengan sejumlah 60 sok dari kurma itu kepada orang-orang miskin, dan kembalilah kepada anak pamanmu yaitu suaminya bernama Malik Aus bin As-Samit ya. Ini adalah riwayat yang ketiga tentang kasus tentang Al-Mujadalah ayat 1 ayat sampai 4. Kemudian apa kesimpulan hukum yang dapat diambil dari surat Al-Mujadalah ini? Al-hukmul awal, hukum yang pertama. Halidhiharu masyru'un katolaki amwa muharramun. Apakah dihar itu disyariatkan ya, sama dengan talak ya? Apakah itu adalah sesuatu yang diharamkan ya? Makanya dihar bil jahiliyati tolakan. Jadi dihar pada masa jahiliyah adalah sama dengan tolak ya. Bahkan bal wasyaddu anwa'i tolak indahu. Bahkan dihar itu lebih berat ya dari berbagai macam tolak dari macam-macam tolak yang ada pada masa jahiliyah ya. Alasannya apa? Fihi minatasbih zaujatil ummi, karena dihar itu adalah menyerupakan istri dengan ibunya ya. Di mana ibunya itu adalah wanita yang haram untuk selamanya. Balla tazuzu bihali min ahwal, bahkan istri
ibunya itu adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi dalam kondisi apapun ya. Nah, kemudian Islam datang dengan membatalkan terhadap ketentuan hukum itu ya, bahwa jihad itu diharamkan ya, dan salah satu suami kalau memang melakukan dihar kepada istrinya, maka dia harus membayar kafaroh, membayar tebusan ya terhadap apa yang dilakukan ya. Walam yaj'alhu talaqan, dan Islam tidak menjadikan dihar itu adalah talak ya. Sebagaimana orang-orang jahiliyah menganggap bahwa dihar itu adalah termasuk bagian dari pada talak. Kalau dohar rojulum yuridu at-talaq kana diharon. Jadi kalau seorang laki-laki mendihar ya, dia menginginkan adanya terjadinya sebuah perceraian, maka itu statusnya adalah namanya dihar ya. Walau talaq itu biadora, kalau seandainya orang suami mencarikan istrinya tapi dia menginginkan adanya terjadinya dihar, maka juga ada terjadi, maka dianggap sebagai sebuah talak ya. Wal ibrah billati la niat ya. Karena yang dianggap, yang dihitung, yang diakui secara hukum adalah dari kata-katanya, bukan dari segi niatnya. Wa qala Ibnu Qayyim hada li anna diyar kana talaqan fil jahbat usiha. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dihar itu pada masa jahiliyah adalah sebuah perceraian ya. Kemudianlah dimansuh ya. Waqad dalat al-ayatul karimah. Waqad tafat ulama al-hurmati fala yujama alaihi. Para ulama sepakat tentang haramnya melaksanakan dihar ya. Fala yazul aqdima alaihi, maka tidak dibolehkan untuk sekali-kali melaksanakan dihar, karena itu adalah kidbun wa zurun wa butan, adalah sebuah kebohongan ya. Wa yakhtalif anit talaq. Tentunya dihar berbeda dengan talak ya. Fatalaqu masyru'. Talak itu adalah sesuatu yang dibolehkan, dilegalkan secara hukum sebagai sebuah solusi dari kemelut rumah tangga yang memang tidak ada jalan, tidak ada titik temu, maka solusinya adalah orang boleh melaksanakan perceraian ya. Tetapi diingat bahwa perceraian adalah sebuah solusi yang terakhir ketika tidak ada titik temu, maka solusinya adalah dengan melakukan sebuah perceraian. Dan ingat bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang sangat diberkahi Allah Ta'ala. Wa hadza mamnu ya. Dan dihar itu adalah, dan tolak itu juga dilarang ya. Diberikan juga dihar ya. Walau aqdamal insana alaihi yakun qad itama haraman wa alaihi al-kafaru. Kalau seorang itu berani melaksanakan dihar, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan, dan dia wajib melaksanakan kafarah, bayar tebusan. Yang kedua, al-hukum tsani, madza yataratu 'ala dihar min ahkamin. Apa sebenarnya dampak ya dari akibat orang melaksanakan sumpah dihar ya. Melaksanakan dihar. Apa dampak hukumnya ketika seorang mendihar kepada istrinya ya. Idza adhara rajulu min amrati tarataba amroni. Apabila seorang suami melaksanakan dihar kepada istrinya, maka ada dua dampak hukum ya. Dua akibat hukum yang akan muncul baginya. Pertama, al-awwal hurmatu yani zaujati hatta kafiru kafarat dihar. Bahwa seorang suami diharamkan untuk melakukan hubungan senggama dengan istrinya sampai dia membayar kafarah, membayar tebusan, yaitu al-kafarahnya dihar. Allah mengatakan fatahhiru kabatin qabla yatamasa. Maka merdekakan budak sebelum dia melaksanakan sebagai hubungan sebagai suami istri. Yang kedua adalah wujubul kafarah ya, wajib membayar tebusan ya. Bil audi, kalau dia mengulangi lagi. Allah menyebutkan walladzina yudurun min nisaim summa ya'udu lima qalu al-ayah ya. Wa kama yahrumu al-masis yahrumu kadzalika muqaddimatu. Jadi kalau memang diharamkan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri sebelum dia melaksanakan bayar kafarah, diharamkan juga melakukan muqaddimah dari jima ya, minta takbil ya, mencium, kemudian memeluk ya, atau hal-hal yang lain. Ini adalah mazhab jumhurul fuqaha ya, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah.
Maqala Syafi'i wa Tsauri, Imam Syafi'i dan Imam Tsauri mengatakan fi hadis qauli salah pendapatnya innal muharrama wal faqat ya. Untuk Imam Syafi'i dan Imam Tsauri bahwa yang diharamkan adalah melakukan hubungan senggama saja ya. Alasannya apa? Li anal masis min qabli ayatamasa adalah merupakan kinayatun anil jima, sebuah bahasa kinayah, bahasa metafor, bahasa kiasan dari mana jima. Kemudian alasan jumhur ulama, hujatul jumhur. Jadi hujahnya jumhur ulama, mayoritas ulama bahwa ketika orang melaksanakan dihar itu diharamkan dia bukan hanya melakukan hubungan senggama, tapi juga diharamkan untuk mencium, memeluk ya, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan berbagai macam bersenang-senang dengan istrinya adalah berdasarkan kepada umumul ayat. Jadi ayat yang bersifat umum dalam ayat min qabli ayat tamasya. Ayat ini adalah mencakup ya fa inna yasmalu jami'a wujud istima. Jadi ayat ini mencakup memuat seluruh hal-hal yang mengandung berbagai macam bersenang-senang dengan istri ya. Yang kedua adalah hadisnya, ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW memerintahkan pada seorang laki-laki yang mendiar kepada istrinya dia untuk menjauhi ya, untuk tidak boleh mendekat kepada istrinya sampai dia membayar kafarah. Kemudian argumentasi Imam Syafi'i, hujatus Syafi'i wa Tsauri, argumentasi Imam Syafi'i bahwa yang diharapkan adalah hanya jima aja adalah al-ayah dzakarat al-masis, dalam ayat min qabli yatamassa. Jadi makna yatamassa itu adalah makna kinayah anil jima. Jadi hanya makna kiasan dari makna jima, tidak mengandung makna yang lain ya. Itu adalah hukum yang kedua. Berikutnya adalah tentang al-hukumu hal yaqa'u diharul mar'a ya, apakah dapat terjadi ya dihar yang dilakukan oleh seorang perempuan ya. Artinya apakah boleh perempuan juga melaksanakan sumpah dihar ya. Waliyaqau diharul mar'a ittafaqul fuqaha laysa linsai diharun. Ulama sepakat bahwa wanita tidak sah untuk melaksanakan dihar ya. Jadi seandainya seorang istri mendihar suaminya ya, kalau darat imratu min zawjiha, pada seorang istri mendihar kepada suaminya, dia mengatakan anta alaika dhahri ummi fala kafarata alaihi wa lazam syai ya. Makalah mu'allakun. Kalau seorang istri berkata pada suaminya bahwa kamu bagiku adalah sama dengan punggung ibuku. Nah, kalau seorang istri mengatakan seperti ini, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan kafarah, membayar denda, membayar tebusan. Ya, tidak mempunyai konsekuensi sama sekali, dan kata-katanya adalah tidak mempunyai makna. Berikutnya adalah halidhar mutasun bil ummi, apakah dihar itu khusus dengan menggunakan kata-kata al-um ya, hanya khusus untuk ibu aja. Wadhabar jumhur inna ala dihari rasul ummi. Jumhur ulama mengatakan bahwa kata dihar itu khusus dengan diperuntukkan untuk kata-kata ibu ya, kama warda fil Quran ya. Demikian juga di dalam hadis disebutkan fal qala li zaujati anti alaika dhahri ummi, apabila seorang suami yang mengatakan bahwa kamu bagiku adalah sama dengan punggung daripada ibuku, maka seorang suami yang melaksanakan ucapan seperti itu adalah dia adalah orang yang melaksanakan sumpah dihar. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, anta alaika dhahri ukhti, kamu bagiku adalah sama dengan punggung saudara perempuanku, au binti anak-anak perempuanku, lam yakun dzalika diharun. Kata-kata seperti itu tidak dianggap sebagai sebuah ungkapan yang dihar.
Hukum berikutnya, maya kafaratud dihar. Apa sebenarnya sanksi kafaroh, ya, tebusan bagi orang yang melaksanakan sumpah dihar. Al kafaroh itu adapun tebusannya, dendanya adalah itqorobatin, yaitu merdekakan seorang budak. Sekarang tidak ada budak. Falam najid, kalau memang tidak ada, fasyamu syahram tatabi'ain, maka berpuasa 2 bulan terus menerus. Fa'ilam najid, jadi apabila tidak mampu 2 bulan cukup berat, ya. Fa'ilam najid fa'it'amu sitina miskinan, apabila tidak mampu maka memberikan sedekah 60 orang miskin, sebagaimana di dalam ayat fa'it'amu sitina miskinan, ya. Kemudian jadi pertama adalah memberikan budak yang miskin, ya, kalau tidak mampu. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan terus menerus, ya. Nah, kalau memang tidak mampu, ya, kalau memang tidak mampu itu amnesti ini memberikan sedekah 6 orang miskin. Wa malam yasti'abu syahram tatabi'aini bi alam yastati asra siyama au bi alam tatabau. Jadi kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan terus menerus, ya, disababin min kibarin au maradin, karena lansia atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, ya, paling itu amusitina miskinan, maka dia wajib memberikan makanan sedekah 60 orang miskin, ya. Waqadih talafal ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang fiqatil it'am likulli miskin, tentang kadar memberikan makanan sedekah pada orang miskin itu. Qala Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan mengatakan wadhairu mutlaqul it'am, ya. Jadi kalau beliau dari konteks ayatnya adalah yang penting berikan makanan, ya. Wa tuqasu makarat alatu fil am waqtan nuzul, ya. Wa huwa maishu min ghairi tahdid bimutin. Ada yang mengatakan memberikan makanan adalah memberikan makanan 60 orang miskin adalah makanan yang bisa mengenyangkan, ya, dengan tanpa adanya ketentuan apakah 1 mud atau yang lain. Walaisu inda Malik ayutima aqalla min sittati miskinan. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak cukup, ya, memberikan makanan kurang dari 60 orang miskin, ya. Waqala Abu Hanifah wa ashabu, Imam Abu Hanifah dan para murid-muridnya mengatakan lau atama miskinan wahidan kulla yaumin nisfa sa'in hatta yakmula adat azzahu. Kalau ada seorang memberikan makanan setiap hari orang miskin, 1 orang miskin setiap hari setengah sa' dan sampai berjumlah 60, maka itu sudah dianggap cukup, ya. Sudah dianggap cukup, ya. Kemudian hal itu tatagalladu al-kafarah bil masisi qabla takhir. Apakah hukum kafarah semakin berat, ya, dengan melakukan hubungan senggama dengan istrinya sebelum dia membayar kafarah. Jadi sebelum membayar tebusan tapi tidak sudah melakukan hubungan sebagai suami istri. Wada Abu Hanifah anal mudahhira idza jama'a zawjat qabla yakfira asima wa asallah. Wa tasqutu anul kafarah li waqtiha. Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang melaksanakan sumpah dihar apabila dia melakukan hubungan idza jama'a zawjat atau apabila melakukan hubungan senggama dengan istrinya sebelum dia bayar kafarat, maka dia orang yang berdosa dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, melanggar hukum Allah Ta'ala. Batas anu kafaroh di waktiya, dan gugurlah baginya kafaroh tebusan, bayar kafaroh karena sudah telat waktunya. Yang kedua adalah wadajab jumhurul fuqaha, menurut mayoritas para fuqaha, ila anau ati mu'asoh wa istaghfiru, bahwa orang yang melaksanakan sumpah dihar apabila dia melakukan hubungan senggama dengan istrinya sebelum dia bayar kafarat, dia berdosa dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan dianjurkan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Ta'ala, ya. Wa yumsik an zawjihi, ya, hatta yukafiru kafaratan wahidatan, ya, dan dia menahan untuk dia melakukan hubungan dengan istrinya sampai dia membayar
kafarotan wahidatan, yaitu hanya satu kafarot ya. Artinya kalau tadi kan membayar satu kafarot ya, artinya kafarot yang dia lakukan karena dia melanggar, belum melaksanakan kafarot, sudah melakukan hubungan sebagai suami istri. Nah, terus itu ilai al-ayat karimah. Jadi apa sebenarnya petunjuk ayat ya Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4 ini? Pertama adalah istijabatullah du'a syaki as-sadiqi idza khalasa du'a. Jadi Allah mengabulkan doanya orang yang asyaki, orang yang mengadukan dirinya, yang curhat dirinya kepada Allah Ta'ala, yang menengadahkan tangannya kepada Allah Ta'ala ketika dia ikhlas dalam berdoanya. Yang kedua adalah adam mujawaz tasbih zaujah bi muharramin minal haramat ala ta'bid. Ya, diperbolehkan menyerupakan istri dengan hal-hal yang diharamkan ya, di mana hal-hal yang diharamkan adalah haram untuk selamanya ya. Yang ketiga adalah adamu jawazi masil mar'ati qabla ta'i kafaratul idhar. Ya, diperbolehkan melakukan hubungan senggama dengan istrinya bagi orang yang melaksanakan sumpah diyar sebelum dia melaksanakan bayar tebusan dari para sumpah diyar. Hududullah yajib al-tajimah. Jadi hukum-hukum ketentuan hukum Allah itu wajib dipatuhinya. Dan wala yajib ta'adiyah, dan tidak boleh melampaui batas ya. Ini adalah beberapa poin-poin, butiran-butir ayat yang dimaksud di dalam surat Al-Adiyat. Baik, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan topik adalah tentang ayat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4 tentang hidayah dan bagaimana hukumannya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar, mudah-mudahan bisa dipahami terhadap beberapa hukum-hukum yang dimuat di dalam kandungan surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.